Ya baik, terima kasih. Bersama Ibu Kepala Sekolah SD Impres Wadek, Kabupaten Maluku Tenggara. Ya, Ibu bisa menjelaskan terkait dengan perkembangan di sekolah ini. Ya, terima kasih atas kerjasamanya di hari ini. Jadi perkembangan proses KBM belajar mengajar, saya rincikan dari mulai Januari ya. Sempat selama kurang lebih 1 bulan itu kita ada dalam BDR karena memang belum ada surat edaran dari Bupati, tapi setelah masuk awal di bulan Februari kalau tidak salah sudah ada surat edaran sehingga kita sudah ada berproses KBM dengan tatap muka. Tapi memang harus selalu mematuhi protokol kesehatan 3M dan juga kita atur berdasarkan shift. Jadi shift pertama, shift kedua. Di mana shift pertama itu mulai jam 7:30 sampai jam 10, kemudian dilanjutkan shift kedua jam 10 sampai jam 12. Itu berlangsung dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi perubahan per shift itu dilaksanakan per minggu. Jadi kalau misalnya minggu ini dia siswa shift pertama pagi, maka minggu selanjutnya siang. Jadi secara bergulir. Kemudian dari kehadiran, alhamdulillah meskipun di era pandemi ini, tetapi dengan adanya pembelajaran tatap muka dilaksanakan ini, antusias dari siswa dan orang tua juga sangat baik sekali, dan kehadiran siswa juga sangat baik sekali. Tapi memang tetap kami sekolah selalu memperhatikan protokol kesehatan 3M itu, yaitu yang pertama mungkin memakai masker. Jadi kita di sini sekolah ada jarak di depan. Kalau bapak-bapak masuk pertama di sekolah ini ada spanduk di depan itu batas untuk wajib menggunakan area masker, kemudian mencuci tangan. Jadi setiap kelas ini kita sediakan tempat cuci tangan. Selain itu juga cuci tangan umum yang ada di depan sekolah. Yang ketiga yaitu jaga jarak, yaitu menjaga kontak fisik. Jadi diatur sedemikian rupa, misalnya di tiap kelas itu yang tadinya jumlah siswa misalnya 20 bangku, meja, kursi, sehingga sekarang kita menjadi 10. Jadi jaraknya 1,5 meter di situ. Kemudian berlangsung juga pada saat tidak ada jam istirahat, tidak ada, karena itu memang memungkinkan untuk anak-anak menjadi kontak fisik. Dan juga proses belajar mengajar juga tetap sesuai dengan program yang telah dibuat. Jam pulang pun kita jam pulang berdasarkan shift juga. Jadi dia tidak sekalian, misalnya kelas 1 sampai kelas 6 sekalian bel untuk semua, tidak. Kita ada jangka waktunya 55 menit. Jadi misalnya kelas 1 bel 5 menit, kemudian kelas 2, 3 sampai di kelas 6. Kemudian untuk kayak orang tua yang menjemput juga kita tidak perbolehkan untuk masuk di area sekolah, tapi mereka tetap sampai di batas pagar depan saja. Dan kita tidak sarankan untuk orang tua menunggu siswa, tidak. Nanti jam pulang saja baru mereka pulang. Kemudian terkait tentang kehadiran guru, alhamdulillah kami juga guru hadir sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, sesuai jam juga. Tetapi kita guru di sini pulangnya jam 2, 14.00. Kalau setelah proses jam 12, kita mungkin mempersiapkan administrasi untuk di hari besok. Mungkin itu saja terkait tentang proses belajar mengajar. Lalu kemudian mungkin di puasa ini, di bulan suci Ramadan ini kurang lebih kita sudah berproses 2 minggu ya, kalau tidak salah. Itu yang tadinya jam 7:30 kita masuk, kita undur jam 8. Jam 8 tepat kita sudah ada berproses sampai berdasarkan shift juga, sampai jam 12 tepat kita bisa menyudahi proses belajar mengajar. Di samping itu juga kita berencana di minggu depan kalau tidak salah, selama 2 hari ini kita adakan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Jadi yang agama muslim kita laksanakan pesantren kilat selama 2 hari, dan agama Katolik dan Protestan juga kita adakan kegiatan keagamaan. Tujuannya adalah untuk bisa anak-anak itu mengembangkan dan juga mempertebal mereka punya ajaran agama. Jadi contoh misalnya kalau untuk Islam mungkin memperbaiki dalam membaca surat-surat pendek, kemudian sholat dengan baik, dan juga untuk agama Katolik dan Protestan juga seperti itu. Jadi mendalami ilmu agama paling tidak nanti dapat diimplementasikan di kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin itu saja terkait tentang program-program dan juga pelaksanaan KBM yang ada di SD Negeri Impres Wadek. Ibu terlepas dari itu, untuk penggunaan dana BOS di sekolah ini gimana ya? Iya, terima kasih. Penggunaan dana BOS di
sekolah ini alhamdulillah kita laksanakan secara transparan. Jadi kita selalu untuk ke awal tahun 2021 di Januari itu kita memang dalam pembuatan arkasnya, penyusunan RKS-nya kita melibatkan mulai dari dinas, kemudian pengawas, guru, kemudian tim manajemen BOS dan juga komite. Kita menyusun sama-sama di awal bulan karena kemarin itu kalau tidak salah di awal bulan Februari kita sudah menyusunnya. Kemudian setelah itu alhamdulillah dana BOS kita sekarang memang sudah lagi naik ini. Ada 1.300.000 sekian gitu kalau tidak salah, naik dari tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah ini respon yang baik dari pemerintah kepada kita, sehingga kita hal-hal yang lain yang memang kita akan buat di sekolah ini tergantung di anggaran yang ada. Tetapi alhamdulillah kemarin sudah dicairkan, kalau tidak salah di bulan Maret Februari itu kita di tahap pertama, dan penggunaan dananya sesuai dengan pos-pos yang telah kita buat secara bersama-sama itu, dan alhamdulillah tidak ada kendala apapun, dan sekarang dalam proses penyusunan laporan untuk triwulan depan. Untuk yang terakhir Ibu, harapan Ibu Kepala Sekolah kepada siswa-siswi dan juga guru-guru. Ya, terima kasih. Pada dasarnya harapan saya selaku pimpinan di sekolah ini mengharapkan untuk yang pertama bagi siswa untuk selalu belajar dengan baik meskipun di masa pandemi, tetapi tidak menyurutkan hati dan niat kita untuk selalu kita berkembang dan juga belajar, karena memang belajar itu kita laksanakan setiap hari, kapanpun juga, dimanapun kita berada. Dan juga pesan kami bahwa khususnya di kelas 6 kemarin yang sudah lulus, artinya sudah melaksanakan ujian sekolah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu selalu memberikan yang terbaik. Jangan lupa juga karakter siswa itu harus selalu dipertahankan, karena ilmu kalau tidak dibarengi dengan karakter yang baik maka bobroklah moral kita. Jadi itu intinya. Lalu kepada guru juga semangat kita untuk selalu mengajar, digugu dan ditiru itu selalu kita tempatkan di duluan, karena memang lahan Tuturi Handayani ini yang bisa membangkitkan gairah kita dan juga menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dengan baik meskipun di masa pandemi. Baik, Ya, terima kasih. Ya.